Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Ali Asghar Al-Husain, yang kami hormati Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Bayan, Bapak Ibu Guru dan karyawan-karyawati SD Muhammadiyah Bayan, dan anak-anakku siswa kelas 4, 5, dan 6 SD Muhammadiyah Bayan yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari kegelapan menjadi hamba yang Pesantren Ramadan tahun 2025 Rabu 19 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 Maret 2025 Miladiah yang mengangkat tema mewujudkan Ramadan berkualitas dengan ibadah tanpa batas. dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan Kepala SD Muhammadiyah Bayan. 3. Ngaji bareng. 4. Sholat asar berjamaah. 5. Pentas seni Ramadan. 6. Buka bersama. 7. Sholat maghrib berjamaah. 8. Makan bersama. Dan yang 9. Sholat isya dan tarawih berjamaah. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya, sambutan Kepala SD Muhammadiyah Bayan sekaligus membuka acara Pesantren Ramadan 1446 Hijriah. Kepada beliau waktu dan tempat kami silakan. Siap mendengarkan semuanya? Yang duduknya di depan, Mas Sofa, tolong dengarkan. Mas Jiu, kakinya turun biar terlihat sopan. Nah, semuanya yang sopan ya, duduknya pakai kursi, kakinya di bawah. Mas El luar biasa, semangat El. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala Muhammad. Yang terhormat Ustaz Ali Asghar Al-Husain ya, nanti yang akan menjadi pembicara untuk kita semuanya ya, anak-anak semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu guru karyawan SD Muhammadiyah Bayan serta anak-anak semuanya siswa kelas 4, 5, 6 yang kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat sehat juga sempat sehingga siang sampai malam nanti kita akan berkegiatan di sekolah dalam rangka mengikuti kegiatan apa anak-anak? Pesantren Ramadan SD Muhammadiyah Bayan tahun 1446 Hijriah. Atas semua karunia Allah Subhanahu wa taala, maka kita patut untuk bersyukur minimal dengan mengucap kalimat hamdalah. Ayo anak-anak semuanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, sahabat, beserta para pengikutnya, insya Allah kita semuanya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Tadi siapa yang ketika mau berangkat ke sekolah hujan? Dari rumah hujan ada? Ada? Tidak? Oh ada. Alhamdulillah Mbak Ara tetap semangat ya, JJ juga untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Kemudian ada yang tadi dari rumah mungkin baru bangun tidur sehingga males-malesan ada? Nggak ada yang ya. Semuanya semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini. Mulai dari kegiatan yang pertama pembukaan, nanti ngaji bareng, kemudian nanti ada sholat berjamaah, ada kegiatan buka bersama, sholat tarawih, semuanya nanti diharapkan untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan tertib. Ada yang malas-malasan berangkatnya? Nggak ada ya, pokoknya nggak ada. Pokoknya semuanya semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini. Kira-kira nanti ada manfaat yang bisa kita dapatkan tidak anak-anak? Ada. Ada yang selama hari ini kita sudah masuk 19 Ramadan. Ada yang selama 19 malam belum ada yang mengikuti sholat tarawih berjamaah. Ada? Yang sama sekali selama 19 kali ada sholat tarawih kok belum pernah dilaksanakan secara berjamaah ada? Yang belum pernah mengikuti sholat tarawih secara berjamaah ada? Nah, kalau misalkan ada, hari ini kalian akan mengikuti sholat tarawih secara berjamaah bersama dengan teman-teman dan bapak ibu guru. Ada yang selama sekarang sudah masuk 19 Ramadan itu buka puasanya di rumah saja sama keluarga? Iya. Nah, hari ini nanti kita akan buka bersama bareng dengan teman-teman dan juga bapak ibu guru. Senang gak? Senang. Oh iya, ada satu kegiatan yang tadi terlupa belum disampaikan, yaitu adalah kegiatan pentas seni yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari latihannya bersama bapak ibu guru wali kelasnya masing-masing. Nanti siap untuk menampilkan yang terbaik pastinya ya. Ya, coba dicek kelas 6A. Mana ya? Adakah temanmu yang belum terlihat 6A? Enggak tahu Bu, yang perempuan duduknya di sana, enggak tahu. Kelas 6B sudah hadir ya? Kelas 5A? Ya, kelas 5B, 4A, angkat tangannya 4A. Oh iya, paling depan, Masya Allah, mengisi soft paling depan. Kursi paling depan. Kelas 4B, coba tangannya dilihat yang perempuan. Oh, di belakang sudah memakai atribut bersama dengan ibu wali kelasnya. Dicek lagi, 5A, mana 5A? Coba tangannya, 5A, halo 5A. Kok sedikit ya, halo 5A? Atau ada yang malu-malu untuk mengangkat jarinya? Oh ya, alhamdulillah. Terima kasih. Kelas 5B, anak-anaknya Pak Adian, oh memakai seragam warna ungu, terlihat banyak sekali ya. Terus kelas 6A, halo 6A, gak usah malu-malu angkat tangannya 6A, Zaka dan yang lainnya. Yang perempuan 6A mana ya? Kok tidak terlihat ya? Apa tidak berangkat? Oh iya, duduk. Oke, Amanda, Nuren dan kawan-kawannya. Kelas 6B, di mana 6B? Di sebelah mana? Di sisi mana? Oh gabung ya. Nanti kelas 6 mau bareng pensinya ya? Ya, berarti nanti akan kita lihat kolaborasi yang baik antara 6A dan 6B. Kemudian yang selanjutnya anak-anakku semuanya untuk menyingkat waktu, nanti ketika ada Ustadz Husain yang menyampaikan materi, mohon semuanya untuk memperhatikan karena di situ nanti akan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Atau nanti Bu Dwi dan juga Bu Rahma untuk mengetes anak-anak itu memperhatikan atau tidak, nanti kita buat kuis atau pertanyaan, gitu ya? Ya? Atau diminta untuk merangkum saja? Oh enggak mau. Berarti nanti harus memperhatikan ya. Ya, biar ada kebaikan atau ilmu yang bisa kita dapatkan. Kemudian untuk menyingkat waktu, langsung saja di sini Bu Nurul akan membuka kegiatan kita pesantren Ramadan SD Muhammadiyah Bayan dengan mengambil tema mewujudkan Ramadan berkualitas dengan ibadah tanpa batas hari Rabu dan Kamis
bertepatan dengan 19 dan 20 Ramadan 1446 Hijriah. Nanti kita buka bersama-sama dengan membaca kalimat tasmiyah ya. Ya. Dulu cek dulu semangatnya. Semangat tidak kira-kira. Mana semangatmu? Tofa santai banget. Tofa kakinya. Diulang. Mana semangatmu? Mana? Alhamdulillah Mas Putra semangat banget. Atau hari ini ada yang tidak puasa? Yang perempuan mungkin ya. Kalau yang laki-laki pasti semuanya puasa. Nah, anak-anakku semuanya, marilah kita buka kegiatan pesantren Ramadan ini dengan membaca kalimat tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik, dengan lancar, dan memberikan kebaikan serta manfaat untuk kita semuanya. Dari penurut akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Nurul yang telah memberikan sambutan. Acara yang selanjutnya adalah Haji Bareng yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Asghar Al-Husaini. Kepada beliau kami silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini judulnya pesantren Ramadan, tapi salamnya belum kayak santri. Nah sekarang duduk rapi semuanya, duduk siap. Wahidun, Isnani, Salasatun, Arbaatun. Masya Allah, di mana-mana. Dulu Ustadz SD Muhammadiyah, ya bukan di sini. Tapi di mana-mana ada Wahidun Isnani Salasatun Arbaatun. Tepuk tangan dong buat antum semuanya. Sekarang duduk yang rapi. Yang pakai peci, sekarang pecinya dirapikan. Rambutnya jangan sampai kelihatan. Yang kayak si Unyil. Nah ini nggak boleh. Nih, Ustadz ajarin cara pakai peci yang betul. 2 jari di atas alis. Gitu. 2 jari di atas alis. Enggak terlalu ketinggian, enggak terlalu rendah juga. Nanti kalau mau sholat baru dinaikkan biar tidaknya nyentuh sajadah atau nyentuh lantai. Fahim tuh? Nah kalau Ustaz ngomong fahim tuh, jawabnya gimana? Fahimna. Apa artinya fahim tuh? Fahim tuh artinya apakah kalian paham? Fahimna. Iya kami paham. Oke, coba fahim tuh? Fahimna. Bacinya dibenerin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bari'in nasab wa khaliqil lawhi wal qalam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ma asda wa an'am wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-hadi ila sabilil aqwam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad alaihi wasallam. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'sihima faqad dhalla dhalalan mubina. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bil khair, alhamdulillah. Antum bi khairin? Nah, kalau ditanya antum bi khairin, jawabnya gimana? Na'am, nahnu bil khair. Coba Ustaz ulang ya. Antum bi khairin? Na'am, nahnu bil khair. Ini masih pada semangat ya? Oke, kalau Ustadz bilang 1 kali beri semangat, tepuk 1 kali. 1 kali beri semangat, 2 kali beri semangat, 3 kali beri semangat, beri semangat.
gitu ya. Alhamdulillah pada ini siang apa pagi nih? Siang tadi nggak pagi. Nggak ada cahaya matahari. Alhamdulillah pada siang menjelang sore ini cuacanya sangat cerah, hujan gerimis sedikit nggak masalah. Yang penting semuanya masih semangat pesantren Ramadan. Masih semangat semuanya? Satu di ada kritiknya nggak? Ada yel-yelnya nggak nih SD Muhammadiyah Bayan? Nggak ada. Salam SD Muhammadiyah Bayan. Apa itu? Nggak ada. Oke, tak kasih yel-yel. Nanti diapalin ya. Ini kelas berapa antum? Kelas berapa? Anta kelas berapa Anta? Kelas 4. Anta kelas berapa? 4. Anta kelas berapa? Kok 4 semuanya? Katanya ada kelas 5 sama kelas 6. Kelas 4. Nah, kelas 4 angkat tangannya. Irfa aliyat. Oh, kelas 4 paling depan semuanya. Tepuk tangan buat kelas 4. Kasih uswah yang baik. Kelas 5 Al-Faslul Khamis. Oh, belakangnya. Kelas 6 Irfa aliyat Al-Faslul Sadis. Dan terus antum kelas berapa? Antum kelas berapa? Oh, ini beda. Nggak apa-apa. Oke, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa bersama. Kenalan dulu. Oke, perkenalan sedikit. Nama Ustadz Husein. Dulu Ustadz juga sama-sama sekolah di SD Muhammadiyah. Tapi bukan di sini nah. Dulu SD Muhammadiyah Bayan belum ada. Ustadz sekolahnya di SD Muhammadiyah Kuto Arjo. Ustadz rumahnya juga di Kuto Arjo. Belakang masjid, rumahnya dekat rumahnya Pak Darus. Rumah Ustadz dekat rumahnya Pak Darus. Oke, siang hari ini sebelum kita mulai materi, kita nyanyi bareng dulu. Gitu ya, kita nyanyi bareng. Nanti Ustadz ajarin nyanyinya. Karena ini pesantren Ramadan, jadi harus seperti pesantren. Coba antum lihat, itu ada yang di belakang kelas antum, ada yang di depan sini. Itu ada pondok pesantren Darul Arqam. Siapa yang mau mondok di Darul Arqam? Satu doang. 2. Atau ada yang mau mondok di pesantren? Siapa yang mau jadi santri tahun depan kelas 6? Yang mau mondok di pesantren? Nah, yang mau mondok di pesantren belajarnya kapan? Belajarnya sekarang. Gitu. Mumpung sekarang lagi pesantren Ramadan. Oke. Siang ini kita mau nyanyi bareng lagu tentang Ramadan. Judulnya Ramadan Tajalla. Apa judulnya? Ramadan Tajalla. Apa artinya Ramadan Tajalla? Ramadan Tajalla itu artinya Ramadan sudah datang. Oke. Al-Ahziyah tafadhol disetel. Dengerin dulu ya. Ramadan Tajalla. Ada yang tahu lagunya? Sambil nyanyi gak apa-apa. Ramadan Tajalla wa matasama tumbali al-abdi zamana Allah maulahu liman tazama tumbali nafsi bitaqwa Ramadan Tajalla wa matasama tumbali al-abdi zamana Ramadan Tajalla yang udah tahu lagunya, apal, maju ke depan, langsung tak kasih hadiah. Aduh, benar. Bareng-bareng juga boleh majunya.
Oke, udah denger ya. Sekarang kita belajar bareng-bareng. Ustaz, sebentar. Ustaz dari tadi galvok sama salah satu teman kita. Bukan salah satu, salah dua. Ahi, kamu sakit apa? Oh jatuh. Tapi masih semangat pesantren Ramadan. Mantap. Paling depan lagi. Sini maju sini. Langsung tak kasih hadiah. Alasian. Warin dong. Hadiahnya dong. Sini maju. Ah ini. Sana ya. Nggak apa-apa. Nggak pakai sini aja. Ini harus dicontoh ya. Namanya siapa? L. E sama L. L dong berarti. L apa? Nama lengkapnya? Sakwile Yazid Raharjo. Oh dari Sakwil ya. L. Keren namanya. Tangannya masih sakit. Oh enggak apa-apa. Sakit tapi masih semangat, paling depan lagi. Nama satu lagi nih, Ustaz galvok sama yang pakai sarung nih, yang lainnya pakai celana nih tapi pakai sarung sendiri. Ini santri beneran ini. Maju lagi. Ada lagi nggak yang pakai sarung? Ya yang pakai sarung sini, maju sini. Oh ini pakai peci, pas banget, lengkap. Sini maju nak, sini maju nak. Wah kamu santri beneran. Oh kayak gitu tadi Ustaz pakai sarung juga. Pakai dong, sini dong. Mantap. Kali ya teman kita. Alasian mana hadiahnya? Hadiahnya to'amun ya. Apa artinya to'amun? To'amun. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Langsung jawab. To'amun. Apa artinya to'amun? Uang terus. Makanan, maju sini, tak kasih juga. Nah, pokoknya cepet-cepetan ya, yang bisa jawab pertanyaan Ustaz langsung maju, langsung Ustaz kasih to'amun. Oke. Kita dulu. Gak banyak tapi bisa buat buka lah ya. Ini buat L. Nah, yang paling semangat si L. Ambil satu lagi dong. Mas Muka, namanya siapa? Azmi. Kamu kok tahu to'amun artinya makanan? Pernah belajar bahasa Arab? Guru bahasa Arabnya siapa? Kok lupa guru bahasa Arabnya siapa? Tepuk tangan buat Pak Yuda. Ini baik pertama. Nah ini nih santri kita. Kamu siapa yang ngajarin pakai sarung? Ayah. Wah, nanti kalau Ustaz agak lama di sini tak ajarin tutorial pakai sarung ala anak pondok nanti. Oke, silakan duduk. Belum apa-apa udah ada bentokan ya nggak apa. Kita santai seru-seruan aja ya. Oke, sekarang kita belajar lagunya sambil belajar artinya. Mumpung kita lagi di pesantren sambil belajar bahasa Arab. Apa artinya Ramadan Tajala? Tadi apa artinya Ramadan Tajala? Ramadan sudah tiba. Maju. Nggak pakai lama. Sini, maju. Ramadan sudah tiba. Sini maju. Ya langsung aja biar cepet. Habis ini kita langsung nyanyi. Antum ikutin Ustaz ya. Suaranya jelek tapi janji ketawain loh ya. Janji nggak ketawain ya. Oke. Ikutin. Ustaz nyanyi dulu. Habis itu antum itu. Ramadhanu tajalla wa batasama. 1, 2, 3. Tajalla wa batasama. Artinya Ramadan sudah datang dan tersenyum kepada kita. Lanjut. Tubalil abdi idza tanama. 1, 2, 3. Tubalil
lil abdi idza tanama. Artinya beruntunglah bagi seorang hamba yang berusaha ketika bulan Ramadan. Lanjut. Arada maulahu bimal tazama. 1, 2, 3. Arada maulahu bimal tazama. Gak apa, sambil belajar bahasa Arab ini. Kalau ada slide-nya nanti bisa sambil belajar. Gak apa. Arada maulahu bimal tazama. Artinya seorang hamba meminta keridhaan kepada Tuhannya. Yang terakhir, tubalin nafsi bitaqwaha. 1, 2, 3. Tubalin nafsi bitaqwaha. Artinya beruntunglah bagi jiwa yang bertakwa kepada Tuhannya. Lanjut. Ramadhanu zamanul barakati. 1, 2, 3. Ramadhanu zamanul barakati. Artinya Ramadan adalah waktu yang penuh barokah. Lanjut. Ramadhanu zamanul hasanati. 1, 2, 3. Ramadhanu zamanul hasanati. Artinya Ramadan adalah waktu yang penuh dengan kebaikan. Lanjut. Ramadhanu majalus sholawati. 1, 2, 3. Ramadhanu majalus sholawati. Artinya Ramadan adalah tempatnya orang banyak menunaikan sholat. Apa yang banyak sholat ketika Ramadan apa? Paling banyak sholat apa? Sholat tarawih. Oh, berarti nggak sholat 5 waktu dong, sholat tarawih doang. Nah ini jangan sampai salah. Rajin, Pak, saya rajin sholat tarawih. Buku kegiatan saya lengkap, ditandatangani sama Pak Kiai. Sholat subuhnya gimana? Telat jam itu lah yang podo wae. Jangan sampai yang wajib ditinggalkan. Yang sunnah dikejar, yang wajib tidak boleh ditinggalkan. Ramadhanu majalus sholawati. Yang terakhir, tasmulin nafsi bimaulaha. 1, 2, 3. Tasmulin nafsi bimaulaha. Artinya jiwa itu akan menjadi mulia ketika berada dekat dengan Tuhannya. Fahimtum? Apa tadi jawabnya? Pahim? Pahim. Nah, oke, sekarang kita pakai musik lagi ya. Alasian di setel. Ramadhanu tajalla bertasama tubalil abdi idza tanama. Ramadhanu tajalla bertasama tubalil abdi idza tanama. Allahu lahu bimal tazama tubalil nafsi bitaqwa. Kak, nyanyi bareng. Tubail abdi idza tanama. Allahu tajalla wa bertasama tubail abdi idza tanama. Allahu lahu bimal tazama tubail nafsi bitaqwa. Ada yang mau maju? 2 orang boleh, 3 orang boleh. Yang penting berani maju, punya mental.
kasih hadiah. Ramadan zamanul hasanati, Ramadan zamanul barakati, Ramadan zamanul hasanati, Ramadan majalul sholawati, tasmulin nafsi maulana. Alhamdulillah. Hei, 5 orang maju. Boleh dari banin itu laki-laki. Boleh dari banat, boleh dari ikhwan, boleh dari akhwat. Ayo maju. Lima orang nggak apa-apa, maju. Kelas 4, kelas 5 atau kelas 6. Ada yang mau maju? Tangan tak hitung sampai 10. Kalau enggak kita mulai. 1, 2. Oh pakai ini bahasa Arab. Wahid, isnani, salasa, arba', khamsah, sittah, sab'ah, tamaniyah. Ada nih, ada nih yang mau maju nih. Tis'ah, wal akhir, an, syah, rom, tak marbutoh, asyarotoh. Aduh. Oke, nanti Ustaz kasih kesempatan di akhir ya. Barangkali mau ngapalin dulu. Oke, akhi Isma, baru nih mulai materinya. Nanti pokoknya fokus ya. Habis itu kalau Ustaz tanya langsung bisa jawab, angkat tangan, jawab langsung Ustaz kasih hadiah. Gitu ya. Fokus. Oke, akhi ukhti jami'an, semuanya alhamdulillah antum bisa berkumpul bersama di sini dalam acara pesantren Ramadan. Nah, pesantren Ramadan ini bukan cuma buat kumpul bareng, senang-senang, buka bersama, habis itu pulang. Nah, enggak, itu namanya cuma pindah tempat buka sama cuma pindah tempat sholat. Nah, enggak. Pesantren Ramadan itu antum kayak masuk pondok. Berarti sholatnya kayak anak pondok, ibadahnya kayak anak pondok, terawihnya juga kayak anak pondok. Nggak boleh bercanda, harus khusyuk, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, makanya ya apa adanya. Nah itu namanya anak pondok. Nah ini namanya al-ahziyah. Al-ah itu artinya kakak. Ini santri asli nih kalau ini. Santri Ustaz bawa dari Pituruh, jauh-jauh dari Pituruh. Siapa yang rumahnya Pituruh? Angkat tangan. Kamu dari Pituruh? Mana? Pangku. Oh mbahmu dari Pituruh. Yang rumahnya dari Pituruh ada di sini. Tetangga kita, tetangga. Nah ini Al-Ahzian ini Ustaz bawa jauh-jauh dari Pituruh, dari pondok juga, pondoknya Muhammadiyah juga, namanya Muhammadiyah Boarding School Purworejo, tempatnya di Desa Pituruh. Ada yang mau mondok di sana? Tak mau. Ada yang mau mondok di Pituruh? Nanti kamu ketemu Ustaz setiap hari nanti. Di sana ada pondok buat putranya, di sana ada buat putra juga, sama persis seperti Darul Arqam. Nah silakan main ke MBS Purworejo, tempatnya di Pituruh. Nah sekarang pondok Ustaz juga lagi rame sama teman-teman antum dari SD Muhammadiyah Kutoarjo. Jadi hari ini ada 2 pesantren Ramadan, SD Muhammadiyah Kutoarjo sama SD Muhammadiyah Bayan. Mas tepuk tangan dulu dong.
Hebat. SD Muhammadiyah ini memang persatuannya hebat. Sana pesantren, sini pesantren juga. Bagus. Oke, salah satu yang harus antum lakukan ketika antum ada di pesantren adalah bersyukur. Nanti kamu yang mau mondok, ini Ustaz tanya beneran nih, yang mau mondok angkat tangan, yang kelas 6 khususnya nanti, yang mau mondok. Kamu mau mondok di mana? Darul Arqam, bagus. Siapa lagi? Ufti mau mondok di mana? Darul Arqam. Ada lagi nggak? Mau mondok di mana Ufti? Darul Arqam, bagus. Ufti mau mondok di mana? Sampingnya? Dari di MBS mana? MBS Jogja, bagus. Sama-sama di Muhammadiyah, bagus. Nanti ketika antum mondok, antum itu harus banyak bersyukur karena di pondok itu tempatnya seadanya, tidurnya ya seadanya, kasurnya segitu, nggak seluas yang ada di rumah. Makanya juga seadanya. Di pondok dulu Ustaz di pondok, pondok Ustaz jauh di Jawa Timur, di Ponorogo dulu. Ustaz mondok setelah lulus SD. Habis itu SMP Ustaz mondok 3 tahun, belum puas, ilmunya masih kurang. Habis itu Ustaz mondok lagi SMA 3 tahun. Udah lulus SMA belum banyak juga ilmunya, masih kurang. Habis itu Ustaz kuliah mondok lagi 6 tahun. Enggak 7 tahun. Jadi Ustaz di pondok itu selama 13 tahun. Nah, setengah umur Ustaz itu habis di pondok. Nah, kamu yang masuk pondok semangat itu. Karena Ustaz mondok selama 13 tahun. Nah, sekarang Ustaz mondok lagi di Pituro. Gitu. Jadi sampai sekarang Ustaz masih di pondok, tidak pernah tidur di rumah, gitu ya. Nah, kamu yang masuk pondok, nah ini yang masih bok-bokan ini, harus mandiri ini. Oke, antum harus banyak-banyak bersyukur karena nanti di pondok itu seadanya, semuanya sama gitu. Ya kalau yang di rumahnya terbiasa dengan yang enak-enak, nanti di pondok makanya sate. Di pondok itu sate setiap hari loh. Enak. Tahu sate nggak itu? Apa sate? Sayur tempe. Tiap hari kamu makan di pondok itu sayur tempe itu. Lezat dan bergizi. Nah, di pondok itu, Ustaz nanti di pondok berarti nggak tercukupi 4 sehat 5 sempurna. Nggak apa-apa, nggak 4 sehat 5 sempurna, tapi 4 sehat 5 Masya Allah. Wah, tepuk tangan dulu dong buat anak pondok. 4 sehat 5 Masya Allah. Yang penting sehat, yang penting masih bisa hidup, yang penting bisa ibadah. Nah, jadi harus banyak-banyakin bersyukur ya nak gitu. Mau di pondok atau mau nggak di pondok harus banyak bersyukur. Ada yang di rumahnya kalau makan itu biasa saja, harus bersyukur gitu. Jadi keadaan antum semuanya sekarang itu adalah keadaan terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi El kamu sakit, kamu masih bersyukur nggak? Kenapa masih bersyukur? Kenapa masih bersyukur? Padahal tangannya sakit, apa sih tangannya? Kenapa patah ya tangannya? Nah, kenapa masih bersyukur? Karena masih diberi kesehatan. Itu berarti masih bisa jalan, masih bisa ini dan lainnya. Nah, itu pentingnya kita bersyukur. Ada satu kisah, sekarang saya mau cerita. Fokus ya. Nanti usahanya habis itu yang bisa langsung jawab langsung tak kasih hadiah. Ada satu cerita tentang orang yang bersyukur dan orang yang nggak bersyukur. Dulu di negeri Arab itu isinya apa? Padang pasir. Nah, rumah-rumahnya itu kotak-kotak padang pasir. Itu iya, di sana rumahnya itu bentuknya kotak-kotak, nggak ada atapnya, nggak ada gentengnya di sana. Nah, di Arab itu isinya padang pasir, rumahnya kotak-kotak seperti itu. Nah, suatu masa di negeri Arab yang penuh dengan padang pasir yang tandus, hiduplah 3 orang pemuda. Pemuda yang pertama bernama Sabi. Bukan bisa ya, Sabi. Pemuda yang kedua bernama Jahsy. Dan pemuda yang ketiga bernama Maktub. Siapa pemuda yang pertama?
Sabi. Pemuda yang kedua namanya siapa? Jahsy. Jahsyi. Jahsy. Yang ketiga namanya Maktum. 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 Oke, kita mulai kisahnya dari si Sabi. Isma' jayidan, dengarkan baik-baik. Dimulai dari Jahsy. Jahsy ini adalah seorang pemuda yang memiliki penyakit yang jarang ditemukan dan sulit disembuhkan. Apa itu penyakitnya? Penyakitnya adalah penyakit kusta. Siapa yang tahu penyakit kusta? Kusta itu apa? Penyakit kulit kayak korenan. Nah, coba sih korenan ini. Nah, ini anak kondo juga. Anak kondo itu biasanya penyakitnya kayak kusta gitu. Kalau nggak pernah mandi, bajunya nggak pernah dicuci, nanti ada koreknya. Nah, ini nanti yang mau masuk pondok harus bersih, harus rapi, harus rajin mencuci baju sendiri. Oke, si Sabi ini dia memiliki penyakit kusta, dan penyakitnya ini bukan kayak orang biasa yang kalau ditunggu 1 minggu udah kering, habis itu bisa sembuh. Ini penyakit kustanya susah disembuhkan dan menimbulkan bau yang sangat tidak enak. Baunya sangat menyengat. Satu hari, pergi kamu, bau kamu. Karena bau, dia dijauhi oleh warga dan dihina-hina. Terus pokoknya mesak nolak. Terus mampu, korengan loro di elek-elek menang. Kasihan pokoknya. Pergi kamu kita usir dari sini. Kamu jangan tinggal di kampung ini. Ya Allah, saya tidak punya tempat tinggal lagi. Di mana saya harus tinggal kalau kalian mengusir aku dari sini? Ya pokoknya terserah. Kamu itu membawa malapetaka gitu. Ya Allah. Ya, ini bukan malapetaka, saya juga nggak pingin sakit seperti ini. Orang kan tahu siapa yang minta sakit seperti ini. Ini bukan kutukan, saya juga nggak pernah minta. Ya pokoknya kamu ditutup sama Allah, kamu dikutuk sama Tuhan. Sana pergi dari kota ini. Ya Allah, sama banget pokoknya. Apabila itu memang keinginan kalian, apabila itu membuat kalian senang dan bahagia, baiklah, saya pergi. Hanya pergi. Udah pergi masih di aja juga. Mau sana, jangan balik lagi ke sini ya. Wah, kejam banget lah pokoknya. Warga desa yang dimiliki si Sabi, akhirnya pergilah Sabi dari desa tersebut. Pergi melintasi padang pasir. Nah, ini di negeri Arab ya. Bayangkan orang 1 kali beri semangat, 2 kali beri semangat, 3 kali beri semangat, beri semangat. Bagus. Akhirnya pergilah Sabi dari desanya menyusuri padang pasir. Udah panas, udah kulitnya juga sakit. Nah, sampailah dia di satu oase. Siapa yang tahu oase? Angkat tangan. Danau apa? Kurang dikit. Apa artinya oase? Sungai, kurang dikit. Sumber air di padang pasir. Mantap, sini maju. Kasih. Wah, ini berarti pinter ini pelajaran IPA-nya. Kamu tahu oase dari pelajaran apa? Bacanya di mana? Buku. Iya, baca di buku, masuk baca di mana? Pintar, bagus. Namanya siapa? Siapa? Hamzah. Wah, Hamzah, namanya keren. Siapa itu Hamzah? Angkat tangan. Siapa yang tahu Hamzah? Pamannya Nabi Muhammad, maju ini. Hamzah, siapa Hamzah? Nah itu Hamzah. Yo ngerti nih gue Hamzah. Pokoknya cepet jawab, angkat tangan, langsung Ustaz kasih hadiah. Ini Hamzah. Namanya siapa? Viro. Fadol. Nah, si Sabi ini menemukan oase. Oase itu adalah sumber air di padang pasir. Tuh, sumber air di padang pasir, menemukan oase, akhirnya dia duduk istirahat di situ, membangun satu tenda kecil gitu. Membangun kayu, terus membangun satu tenda kecil, akhirnya dia berteduh di situ. Hebatnya si Sabi ini udah diusir, udah
panas-panasan di padang pasir, tapi ketika menemukan air bisa beristirahat, dia masih bisa mengucap alhamdulillah, ya Allah saya masih bisa istirahat gitu. Sambil meratapi nasib, ya Allah kok cobaan hidup saya seperti ini sekali ya Allah gitu. Apa dosa saya ya Allah gitu. Oke. Ini si Sabi. Kita berlanjut ke pemuda yang kedua. Namanya siapa tadi pemuda yang kedua? Jahsi. Nah, di satu desa hiduplah seorang pemuda bernama Jahsi. Ini mohon maaf ya, Ustaz bukan mau body shaming. Body shaming itu body shaming. Body shaming itu menghina fisik. Mohon maaf. Bukan bermaksud body shaming. Jadi hiduplah seorang pemuda yang badannya gemuk, terus kepalanya botak. Nah, terus emang kenapa badannya gemuk, kepalanya botak? Nah, masalahnya botaknya ini botak permanen, jadi nggak bisa tumbuh rambut. Ketawa ini yang ketawa body shaming berarti. Nah, jadi penyakitnya kalau si Sabi ini penyakitnya kusta, kalau si Jahsi itu dia punya rambut botak yang tidak rambut botak, punya kepala botak yang nggak bisa tumbuh rambut. Gitu. Nah, pada suatu pagi si Jahsi ini datang kepada juragan sapi. Dengerin. Tuan, tolong beri saya pekerjaan Tuan untuk saya bisa makan, untuk saya bisa mencari nafkah. Ngapain kamu di sini? Kamu botak. Ya Allah Tuhan, saya belum makan dari kemarin. Saya kalau nggak kerja, saya nggak bisa makan. Kamu nggak sudi saya kamu kerja di sini. Kalau kamu kerja di sini, bisa-bisa sampai saya nggak nafsu makan karena lihat kepala kamu yang botak. Tahan, jangan ketawa. Jangan ketawa. Oke. Bisa-bisa sampai saya nggak nafsu makan gara-gara lihat kepala kamu yang botak. Ya Allah, dihina, belum makan, nggak punya duit itu. Akhirnya, tolonglah Tuhan, saya belum makan dari kemarin itu. Pokoknya tidak mau. Kamu mau ganggu pandangan saya, pergi. Ampun Tuhan. Akhirnya pergi dia. Ya Allah, malang sekali nasibku. Kok bisa saya punya kepala botak yang nggak bisa tumbuh rambut, yang membuat saya dihina. Lagi jalan ada 3 orang perempuan. Nah, kalau perempuan melihat sesuatu yang kira-kira bisa dibully, pasti apa? Rumpi, gibah. Ada pemuda udah gemuk, botak lagi. Amit-amit saya punya suami kayak dia gitu. Nanti bisa-bisa saya ketularan botak lagi. Itu kan perempuan kayak gitu. Kalau lagi ngumpul ngerumpi. Kedengeran lagi sama si Jahsi, nangis dia ya Allah. Kena sinar matahari sambil meling-meling gitu. Tahu bonar, botak bersinar gitu. Nah, meling kalau kena sinar matahari sambil nangis dia. Ya Allah, berat sekali cobaanku. Habis itu sih Jahsinya datang ke suatu warung. Ngapain makan? Ya enggak lah, orang dia nggak punya duit, duduk doang, dia istirahat. Duduklah dia di satu warung, cobaannya nggak berhenti sampai dihina. Di situ ada seorang pemuda yang duduk di sampingnya, itu pamer. Wah, ini rambut saya bagus sekali. Soalnya Ustaz, wah Ustaz nggak banget enggak. Maksudnya, wah rambut saya bagus sekali. Nah, coba kamu lihat. Saya orang paling tampan ini karena rambutnya bagus. Dia ngomong di samping orang yang botaknya permanen. Masya Allah. Ya Allah, tadi saya udah diusir, dihina, sekarang saya dibikin gak bersyukur karena iri sama orang yang ganteng. Berat sekali cobaan. Akhirnya karena saking seringnya dihina, pergilah Jahsi dari tempatnya menuju padang pasir yang tandus. Oke. Sekarang kita menuju ke pemuda yang ketiga, yaitu siapa? Siapa? Maktum. Nah, pemuda yang ketiga ini kira-kira apa? Yang tadi udah kusta, satunya botak, satunya apa kira-kira? Coba dong, tebak sambil angkat tangan. Belum enggak? Ya cacat itu kan apa? Angkat tangan dulu dong, angkat tangan baru jawab. Buta, ya sini maju betul. Kok kamu tahu nak? Kok kamu tahu kalau yang si Maktum buta? Kamu bisa baca pikiran Ustaz ya?
Oh, kirain kamu bisa baca pikiran Ustaz. Kamu tahu isi kepala Ustaz nggak? Isi kepala Ustaz otak, masa nggak tahu? Selamat. Namanya siapa? Aruna. Oke, si Maktum ini adalah pemuda yang buta, sama kasihan juga nak. Jadi si Maktum ini pada suatu pagi dia sedang bekerja yaitu memerah susu kambing. Nah, gimana orang buta kok bisa memerah susu kambing? Loh, orang buta itu kamu jangan kira ya orang buta nggak bisa ngapa-ngapain. Orang buta itu biasanya diberikan kelebihan yang lebih hebat daripada yang lain. Nggak bisa melihat sesuatu yang nyata, tapi melihatnya ke sesuatu yang lebih jauh. Nah, si Maktum ini bekerja sebagai pemerah kambing. Nah, dari pagi sampai siang, merahnya itu udah berember-ember, kayaknya udah banyak. Nah, kira-kira kalau kerjanya banyak, upahnya dikit atau banyak? Banyak. Habis itu dia datang kepada majikannya. Sudah tuan, saya sudah memerah kambing tadi. Gitu. Ya, saya kasih kamu 2 keping emas. Ya Allah, tadi sepertinya saya sudah memerah banyak. Harusnya saya mendapatkan upah yang lebih banyak. Misalnya 2 ember, 1 keping emas. Nah, kalau misalnya 10 ember berarti kira-kira dapat berapa? 5 keping emas. Uji aja, uji matematika antum nih Ustaz tadi. Nah, berarti harusnya dapat 5 keping emas, kira-kira segitu. Tapi dia cuma dapat 2 keping emas. Kamu tidak bersyukur kan? Kamu tuh beruntung masih boleh kerja di sini kamu. Oh iya Tuhan, ampun Tuhan, terima kasih gitu. Ternyata pertama dia tidak diberikan haknya. Sudah merah susu kambing berember-ember, tapi cuma dikasih 2 keping emas. Ternyata karena dia buta, majikannya ngomongnya 2 keping emas, tapi ternyata yang dikasih itu adalah 1 keping emas dan 1 keping perak. Jadi haknya tidak dipenuhi, dibohongi. Habis itu pergilah si Maktum itu. Pergi pakai tongkat ya, orang kalau buta pakai tongkat. Pergi. Ya Allah, kok seperti ini? Apakah aku dibohongi oleh tuanku? Padahal aku kerjanya sudah banyak, tapi kok aku dapatnya cuma sedikit? Ya sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting saya bisa makan, yang penting saya bisa pakai buat beli makan. Pergilah dia ke seorang pedagang roti. Maaf tuan, saya ingin membeli roti. Oh iya, silahkan. Saya ingin membeli roti dan minum. Saya ingin membeli roti dan minum. Roti 1 keping emas, minum 1 keping emas. Pas ya. Tadi dikasihnya ngomongnya berapa? 2 keping emas. Habis itu ambil saya beli roti dan minum. Duitmu tidak cukup. Duitmu itu cuma 2 keping perak. Wah. Padahal tadi dikasihnya apa? 1 keping emas, 1 keping perak. Ngomongnya 2 keping emas. Berarti dibohongi sama majikannya. Ini mau beli, dibohongin lagi. Kamu nggak cukup uangnya karena uang kamu itu cuma 2 keping perak. Loh, ini yang bohong siapa ini? Katanya tadi saya dapat 2 keping emas. Udah dibohongin kan karena dia nggak lihat. Pas bisa nggak dibohongin lagi. Uang kamu itu cuma 2 keping perak. Padahal masih ada 1 keping emas gitu. Akhirnya ya sudah, saya beli rotinya saja. Saya nggak jadi beli minumnya. Di situ dia meratapi nasib. Ya Allah, siapa yang bohongin saya? Majikan saya atau pedagangnya? Orang dibohongin dua-duanya. Itu kasihan banget ya. Kenapa saya dikasih buta? Jadi saya nggak mau dibohongin orang ya Allah. Hanya pergilah dia dari desanya ke gurun pasir. Nah ketika itu bertemulah Sabi dan Jahsy. Ya ketemu Sabi sama Jahsy dulu ya. Jadi si Sabi lagi berjalan, jalannya timik-timik karena sakit itu penyakitnya gitu. Terus dia melihat seseorang yang gemuk botak lagi duduk gitu. Ketawa, kenapa ketawa orang botak duduk kok ketawa. Ya akhirnya ketemu. Sedang apa kamu di sini wahai saudaraku? Gitu. Aku diusir dari kampungku. Nah kenapa kamu diusir gitu? Lah kamu tidak bisa melihat, ini lihat kepalamu botak.
aku gemuk, aku jelek, makanya orang-orang menghinaku dan mengusirku gitu. Aku juga sama. Aku diusir dari kampungku gara-gara aku punya penyakit kulit, bikin bau. Padahal ini saya juga nggak pengen punya penyakit ini gitu. Waduh, kita sama-sama ini ya, adu nasib, tukar nasib, sama-sama kasihan gitu. Nah, ketika itu terdengarlah suara orang jatuh. Aduh gitu. Nah, kira-kira siapa yang jatuh? Maktum. Kenapa jatuh? Nah, karena kesandung gitu. Aduh, sakit. Nah, dia pegang lututnya berdarah. Lalu, siapa itu? Ada yang jatuh, ada yang minta tolong. Kenapa saudaraku? Si Jasi dan si Sabit, kamu kenapa saudaraku? Aku tersandung oleh batu dan kakiku terluka gitu. Lah kok kamu bisa tersandung? Aku tidak bisa melihat. Ya Allah, kasihan sekali. Lalu sedang apa kalian berdua di sini? Oh, sebelumnya itu si Sabi itu memberikan minum kepada si siapa yang jatuh tadi? Maktum. Oh, minum dulu saudaraku. Minum dulu. Kan tadi nggak bawa minum tadi, cuma dapat roti doang. Terus itu, alhamdulillah, terima kasih saudaraku. Nah, kira-kira ada apa gerangan dengan kalian dan sedang apa kalian di tempat ini? Kok bisa kalian itu ada di padang pasir yang seperti ini? Akhirnya cerita masing-masing. Aku berpenyakit kusta dan aku diusir dari keluargaku. Sekarang aku sedang berjalan, sedang berkelana mencari tabib yang bisa mengobatiku. Apa artinya tabib? Tabibun artinya dokter. Aku juga sama, aku punya penyakit buta dan sekarang aku lagi mencari tabib yang bisa mengobatiku. Wah, aku juga sama, aku penyakit buta. Aku juga ingin mencari tabib yang bisa mengobatiku. Wah, berarti tujuan kita sama. Tapi sepertinya kita akan mengambil jalan yang berbeda. Oke, baik. Saya akan mengambil arah timur. Bisa ngomong, saya akan ke timur. Setelah itu Jasi, baik, saya akan ke barat. Si Maktum, oke, saya akan ke atas. Bukan, ngapain ke atas? Saya akan ke selatan gitu. Akhirnya mereka bertiga berpisah lagi. Oke, setelah itu kita kembali kepada si Sabi. Nah, itu Sabi sedang berjalan timik-timik, bertemulah dia dengan seorang bapak-bapak tua. Siapa Anda, wahai orang tua? Aku adalah musafir yang sedang berjalan. Bapak-bapak tua. Aku adalah seorang musafir yang sedang berkelana. Nah, siapakah kau anak muda? Aku diusir dari kampung halamanku. Saat ini aku sedang mencari tabib yang bisa mengobati penyakitku. Baiklah, sepertinya, nah ini si bapak-bapak tua tadi, sepertinya aku punya obat yang bisa mengobatimu. Cobalah ini. Dikasih apa? Budret. Budret obat sakit kepala. Dikasih apa? Dikasih ini. Kalau panas enggak gitu. Dulu belum ada di situ. Akhirnya diberi obat semacam cairan gitu. Ini siapa ini? Orang musafir tapi nawarin obat. Tapi nggak ada salahnya lah. Saya coba, ada orang punya niat baik, semoga niatnya baik. Akhirnya dioleskan ke seluruh tubuhnya, di tangannya, di wajahnya, di kakinya. Habis itu celing, shining, shimmering, splendid, celing. Apa itu? Ya, bercahaya. Terus sedikit demi sedikit hilanglah penyakit kustanya. Nah, jadi ini suatu mukjizat ya. Hilanglah penyakit kustanya. Wah, penyakit saya hilang. Alhamdulillah. Girang dia. Lompat. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Terima kasih Bapak tua. Terima kasih. Gitu. Lalu orang tuanya, lalu setelah ini kau akan kemana anak muda? Aku tidak tahu mau kemana. Aku diusir dari kampung halamanku. Aku ingin sekali menggembala unta agar aku bisa hidup. Baiklah, setelah ini aku akan memberimu unta. Pergilah ke balik bukit yang ada di seberang itu, maka kamu akan menemukan 10 ekor unta.
peliharalah, rawatlah, dan jagalah unta tersebut. Benarkah itu Pak Tua? Ya Allah, terima kasih, jazakumullah khairan. Terus pelukan, habis itu pergi. Pergi kemana? Nyari apa? Nyari unta. Habis itu kita beralih ke Jahsy. Bukan gitu lah, masa kayak gitu. Ketemu lagi dengan bapak tua yang sama. Siapakah kamu bapak tua? Aku adalah musafir yang sedang melakukan perjalanan. Siapakah kamu anak muda? Aku diusir dari kampung halamanku karena kepalaku yang buta. Aku sedang mencari tabib yang bisa menyembuhkanku. Baiklah anak muda, sepertinya aku punya obat yang bisa menyembuhkanku. Siapa ini? Kok nawar-nawarin obat? Tapi gak ada salahnya lah, aku mencoba. Akhirnya dia mengoleskan sama obatnya. Dia oleskan kemana? Ke kepalanya lah. Sampuan. Dia oleskan ke kepalanya. Setelah itu seketika rambutnya itu lebat, langsung lebat itu. Nah, kamu rambut kamu, ini rambut kamu panjang. Kamu berapa minggu masih kalau nungguin rambut? 1 minggu, cepet banget. Ustadz dulu kalau botak di pondok, kamu jangan bayangin ya Ustadz botak dulu gimana. Dulu Ustadz sering botak di pondok. Nah nanti yang masuk pondok ini jangan suka melanggar ya. Kamu telat ke masjid biasanya itu bisa botak, apalagi enggak sholat berjamaah. Nah dulu Ustadz sering botak gara-gara telat ke masjid. Nah kamu bayangin, jangan bayangin Ustadz botaknya gimana. Kamu tahu nggak kalau botak itu nunggunya berapa lama? Botak itu menunggunya 1 bulan baru bisa dicukur. Nah habis dicukur rambutnya masih bulat, jadi kayak helm. Nah, iya, rambutnya bulat kayak helm. Nah nanti nunggu 1 bulan lagi baru rambutnya bisa balik seperti semula. Jadi kamu kalau botak itu aslinya 2 bulan nungguinnya. Nah ini si Jahsy dikasih cairan, dikasih minyak zaitun, bukan minyak zaitun ya. Pokoknya dikasih obat sama bapak tua. Seketika rambutnya langsung tumbuh bagus lagi. Seketika jadi ganteng. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya rambutku tumbuh. Bagaimana kamu gak punya rambut? Dari kapan gak punya rambut? Alhamdulillah, sama juga dia, senang. Alhamdulillah, terima kasih bapak tua, terima kasih. Setelah ini kamu akan kemana anak muda? Saya diusir dari kampung halaman saya nggak tahu mau kemana. Kamu ingin apa setelah ini? Aku ingin sapi Tuhan, aku ingin sapi bapak tua, agar aku bisa hidup, agar aku bisa makan gitu. Baiklah, akan aku berikan apa yang kamu inginkan. Pergilah ke bukit seberang. Di balik bukit itu ada sapi betina yang sedang bunting, sedang hamil. Jagalah, rawatlah, dan peliharalah. Terima kasih Pak Tua, terima kasih. Akhirnya pergilah. Yang terakhir, ini udah ketebak ya. Yang terakhir sih Maktum, tapi dia nggak bisa lihat. Apa ini? Siapa ini? Aku adalah Aku adalah musafir yang sedang berkelana. Siapa kamu, wahai anak muda? Oh, aku mohon maaf, saya tidak bisa melihat. Aku adalah seorang yang buta. Mohon maaf, saya tidak bisa melihat. Aku sedang mencari tabib yang bisa mengobati penyakitku. Sepertinya aku bisa mengobatimu. Dikasih lagi obatnya. Nah, tapi ini nggak ada suudon. Si Maktum ini hebat, nggak pernah suudon dengan orang lain. Akhirnya dioleskanlah ke matanya. Ketika matanya bisa melihat, saya bisa melihat. Bentar. Nah, saya dulu, maaf. Seketika matanya bisa, alhamdulillah, indah sekali dunia ini. Ya Allah, terima kasih Tuhan, terima kasih sudah menyembuhkanku. Lalu setelah ini kamu mau kemana anak muda? Aku tidak tahu mau kemana. Aku menginginkan kambing. Kan dia tadi
meres kambing kan. Jadi dia pengennya kambing. Kalau tadi si mau minta kerja di ternak sapi tapi diusir, makanya dia minta sapi. Nah kalau si Maktum ini minta kambing, saya ingin kambing agar saya bisa bekerja dan saya bisa hidup. Baiklah, pergilah ke bukit seberang, maka kamu akan menemukan kambing yang sedang hamil, yang sedang bunting. Jagalah, peliharalah dan rawatlah. Pergilah. Beberapa tahun kemudian, 2 years later, beberapa tahun kemudian, apa yang terjadi? Alhamdulillah, akhi ukhti, 3 bersaudara ini, Sabi, Jahsy, dan Maktum itu menjadi orang yang berkecukupan. Bahkan ternaknya itu sangat banyak sekali. Jadi orang yang sukses, jadi orang yang berkecukupan. Pada suatu hari kita beralih kepada Sabi. 1 kali beri semangat, 2 kali beri semangat, 3 kali beri semangat, beri semangat. Oke, pertanyaan biar ngantuk. Apa yang diminta oleh Sabi? Unta maju. Apa yang diminta oleh Maktum? Udah. Turunkan, anzil. Apa yang diminta oleh Jahsy? Sapi. Nah, pertanyaan cuma 2 doang. Alah dia. Perasaan dari tadi yang jawab yang ikhwan terus, akhwatnya enggak menjawab. Kamu angkat tangan enggak tadi? Angkat tangan dong, yang cepat dong. Habis ini akhwat ya, Oke, apa tuh? Oke, kita beralih kepada Sabi. Dia jadi seorang peternak unta. Untanya banyak, untanya sudah beranak banyak. Dia menjadi juragan. Nah, tapi sayangnya dia adalah juragan yang kejam, orangnya arogan, orangnya angkuh gitu. Sombong amat kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ada orang yang mau bekerja. Tolong tuan, saya mau kerja dengan tuan, saya belum makan. Enggak. Pergi. Wah, sama kejamnya tadi dia. Dan balas dendam dia, gara-gara dulu dikejami. Terus ada pembantunya, ada karyawannya dia. Tuan, mohon maaf tuan, ada yang ingin bertemu dengan tuan gitu. Siapa yang mau bertemu dengan saya? Usir dia, nggak boleh ketemu sama saya. Tapi dia memaksa tuan gitu. Wah, orangnya datang. Kagetlah si Sabi. Getaran dia. Ternyata yang datang siapa? Ternyata yang datang adalah orang yang berpenyakit kusta sama dengan dia. Wah, tolong saya tuan, saya belum makan. Berilah saya bekal sedikit untuk saya melanjutkan perjalanan tuan. Pergi kamu, bau kamu mengganggu di sini. Bau, pergi kamu. Tolong tuan, kepada siapa lagi tuan? Saya cuma punya Anda dan Allah tuan. Saya nggak tahu mau minta tolong siapa lagi tuan. Pergi kamu, pergi dari sini. Bau kamu. Jadi, dia tidak bau juga. Pergi kamu. Akhirnya orang yang kusta ini bilang, bukankah kamu dulu adalah orang yang kusta yang pernah disembuhkan oleh Allah? Wah, kaget lagi. Siapa ini? Siapa kok dia bisa tahu saya orang yang punya penyakit kusta? Bukankah yang tahu cuma si tabib dan saya? Bukankah kamu dulu adalah orang yang punya penyakit kusta dan Allah menyembuhkanmu? Apa kamu ngarang? Mana ada saya punya penyakit kusta? Allah juga memberikan kamu nikmat yang sangat banyak. Enggak ada, ini warisan dari orang tua saya. Baik, apabila kamu berdusta, semoga Allah mengambil semua yang telah diberikan kepadamu. Pergi sana, pergilah dia. Tiba-tiba, cering, shining, shimmering, splendid, balik lagi penyakit kustanya. Apa ini? Ya Allah, sampai sujud dia. Ya Allah, maafkan aku ya Allah. Berkelimangnya harta dan nikmat ini membuatku lupakan nikmatmu ya Allah. Ya Allah, aku taubat ya Allah. Selesai, menyesallah dia. Nah, sekarang kita ke Jahsy. Sama,
Dia juga jadi pedagang apa? Pedagang sapi. Pedagang sapi. Ketika itu ada orang yang mau kerja juga sama dia. Ketika itu ada orang, Tuan, ada tamu yang mau bertemu dengan Tuan. Siapa tamunya? Ini Tuan. Siapa yang datang? Orang buta juga sama kayak dia. Tuan, saya minta bekal Tuan. Saya belum makan berhari-hari. Orang buta sama kayak saya dulu buta juga. Bedanya saya udah tumbuh langsung, nggak nunggu 2 bulan. Kayak Ustaz Husain, kalau buta 2 bulan nunggunya. Siapa orang buta ini? Tolong Tuhan itu. Pergi kamu, mengganggu di sini kamu. Kamu mengganggu pemandangan saja kamu. Langsung. Bukankah kamu adalah orang yang dulu punya penyakit buta juga? Kalau Allah memberikan kamu nikmat, Allah menyembuhkanmu. Makin bukankah yang tahu itu cuma tabib? Kok dia bisa tahu itu? Enggak, saya nggak pernah buta kayak gitu. Ini juga warisan dari orang tua saya. Baiklah, apabila kamu berdusta, semoga Allah mencabut semua nikmatmu. Pulanglah dia pergi. Tiba-tiba karya datang. Tuan, semua sapi kita mati. Wah, bisa tiba-tiba mati gitu. Kayak rambutnya tiba-tiba tumbuh. Sekarang sapinya, semua sapi kita mati Tuan. Orang kalau bingung megangin apa? Megangin kepala kan. Kaget lagi dia. Udah kaget sapinya hilang, kaget lagi apa? Rambutnya seketika hilang. Gak dicukur pada tiba-tiba. Ini kok hilang juga? Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Semua kenikmatan yang kau berikan membuatku lupa akan bersyukur padamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Penyesalan. Lalu kita beranjak kepada siapa? Makto. Makto ini jadi juragan juga. Ketika itu ada pegawainya. Dia jadi juragan domba, jadi juragan kambing. Wah, keren sekali ya juragan kita. Padahal dulu cuma punya 1 kambing. Sekarang kambingnya sudah banyak sekali. Padahal dulu juga cuma 1. Dan itu dikasih sama orang juga. Lagi apa ini? Maaf Tuan, ya kerja lagi. Oh Tuan, ada yang ingin bertemu dengan Tuan gitu. Oh ya silakan, bawa dia ke sini. Orang buta, saya dulu nggak buta gitu. Tuan, minta Tuan, saya minta uang buat bekal saya perjalanan Tuan. Oh baiklah, ambilkan 10 koin emas. Ambilkan 10 koin emas. Banyak sekali Tuan. Ambilkan. Kalau saya ambilkan. Kasih 10 koin emas. Kamu baik sekali anak muda. Baiklah, saya kembalikan uangnya. Kenapa? Padahal tadi kamu minta. Kok kamu minta? Kok malah dikembalikan? Karena kamu tadi minta. Kenapa? Kurang? Iya, saya tambah lagi. Tidak, anak muda, kamu sangatlah baik. Sesungguhnya aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menguji seberapa kesyukuranmu terhadap nikmat yang Allah berikan kepadamu, dan kamu adalah orang yang baik. Kamu tahu saudaramu yang dulu bertemu denganmu, yang satunya buta, satunya kusta. Ingat-ingat dia, ingat-ingat tapi ya nggak ingat, kan buta. Ingat-ingat nggak ingat. Oh iya, saya dulu pernah bertemu dengan saudara yang menolong saya. Mereka keduanya ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah, maka dicabutlah semua nikmat mereka. Tapi kamu tidak kufur, maka saya kembalikan dan kamu tetap mendapatkan nikmat kamu. Selesai sudah beritanya. Tepuk tangan. Suruh dari tidur. Itu bukan sebelum tidur. Habis ini sholat asar bukan tidur. Apa hikmah yang bisa diambil dari cerita yang Ustaz sampaikan ya akhi dan ukhti? Untuk bersyukur. Ada nggak yang bisa nyebutin ayat tentang bersyukur ditambah nikmatnya? Kalau kufur akan dicabut semua nikmatnya.
Siapa yang bisa nyebutin ayatnya aja lah, nggak usah nomor ayatnya. Ini bunyi ayatnya aja. Angkat tangan, aja tak kasih double nih karena pertanyaannya susah. Ada yang tahu ayatnya? Saya kasih clue ya. Lain, angkat tangan. Banat belum dapat toam dari tadi, ya Allah, kasihan banget. Lain apa? Lain syakar. Nah, belum ada yang tahu ya. Oke, sekarang antum ikutin Ustaz ya. Dengar dulu ayatnya. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adabi lasyadid. Dan apabila kalian bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatmu. Walain kafatum, dan apabila kalian kufur terhadap nikmatmu, maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Siapa yang bisa ngulangi? Angkat tangan. Banat. Akhwat. Angkat tangan dong. Kasihan Ustaz ini. Nanti dikira pilih kasih. Yang bisa ngulangin ayatnya? Banding. Akhi Ikhwan. Yang bisa ngulangin ayatnya? Lain. Oke, sekarang ikut Ustaz ya. 1, 2, 3. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatmu. Dan apabila kamu kufur, sesungguhnya adabku sangat pedih. Ayo terakhir, yang bisa ngulangin ayatnya. Siapa aja boleh. Pertanyaan yang lain. Siapa yang bisa menceritakan ulang 1 menit? Tak kasih double 3. Double kok 3. Siapa yang bisa menceritakan ulang? Maju dong. Sini, santri itu harus berani maju di sini. Ada yang berani maju ceritakan? Nah, ini yang berdiri. Ayo, udah sarungan kurang peci kamu. Cah pondok. Apa? Gak ada. Nah, oke. Nanti yang mau nyertain datang ke Ustaz ya. Nanti tak kasih sebelum sekolah. Oke. Baiklah akhi ukhti, karena ini sudah mendekati waktu asar, maka berakhirlah ngaji kita pada sore hari ini. Ini namanya ngaso. Apa ngaso? Ngaji sore. Nah, ini ngaso. Nanti habis asar atau ngaso juga, tapi ngaso beneran. Gitu ya. Ini ngaji sore, nanti ngaso lagi. Ngaso, habis ini ngaso lagi. Oke, terima kasih banyak akhi ukhti. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi. Ustadz ngajar di sini juga, tapi nggak ngajar antum. Ustadz ngajar di sini hari Jumat. Hari Jumat setelah Jumatan. Antum ada yang ikut drum band? Nah, kamu yang ikut drum band biasanya bakal ketemu sama Ustadz dari Jumat. Ustadz ngajar Darul Arqam. Nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Kapan-kapan kita cerita lagi. Oke, Ustadz akhiri. Terima kasih akhi ukhti SD Muhammadiyah Bayan. Asru minallahi wa faqhur qarib wa basyiril mu'minin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Nih, jawab salamnya yang bener ya. Kalau Ustaz salam itu jawabnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, bukan waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Ali Asghar Al-Husain yang telah memberikan materi kepada kita semua. Bagaimana anak-anak, materinya sudah masuk ke dalam otak atau belum? Tadi sepertinya banyak yang mendapat hadiah. Ya, masih kurang atau sudah cukup? Belum. Mas Tova mau katanya, teman yang lain juga pastinya mau. Sekarang Budi mau cek dulu semangatnya. Siap ya? Ya, mana semangatmu? Begitu semangat sekali. Mana? Masya Allah, masih puasa tapi tetap semangat banget sampai suaranya keras sekali. Tepuk semangat. Sepertinya Bu Rahma tadi sudah memegang sesuatu. Ada dua hadiah nanti buat kalian yang bisa menjawab pertanyaan dari Bu Rahma sama Bu Dwi. Oke? Nanti siap-siap bagi yang belum mendapatkan hadiah sama yang sudah, nanti bersabar dulu ya karena kita mengutamakan yang belum mendapat hadiah terlebih dahulu. Monggo Bu Rahma. Coba Bu Rahma cek siapa yang tadi masih mengingat. Ya. Nanti acungkan tangan ya, jangan jawab dulu pertanyaannya, tapi acungkan tangan terlebih dahulu. Yang paling cepat nanti yang maju ke depan. Oke? Yang perempuan juga ikut ya, meskipun di bawah. Oke, siap? Pertanyaan yang pertama. Tadi Ustaz Ali Asghar Al-Husain kan sudah menceritakan sebuah cerita ya. Di situ ada 3 tokoh yang diceritakan. Siapa nama tokohnya? Siapa dulu yang pertama? Dijawab dulu ya, disimpan dulu. Silakan Mbak Sini. Silakan maju, jangan dijawab dulu. Langsung saja pertanyaan kedua. Oke, masih ada 1 pertanyaan lagi, tenang saja. Oke, siap. Yang bawah siap. Oke. Pertanyaan yang kedua. Mau yang susah atau yang gampang? Dari yang tadi diceritakan sama Ustaz Husain, apa yang bisa kita ambil pesannya? Di sini ada Mbak Sakila sama Mbak Sini. Kita jawabannya untuk yang Mbak Sini dulu, oke? Mbak Sini, saya ulangi pertanyaannya. Tadi diceritain cerita dari Ustaz Husain, ada 3 orang yang diceritakan. Siapa saja itu? Ya boleh dengar-dengar dulu. Kita kasih waktu. Satu lagi siapa ya? Satu lagi siapa ya? Masih mau berusaha? Masih mau berusaha?
kalimat dulu, kurang satu lagi nih, kurang satu lagi. Kita sambil menunggu mbaknya. Temannya dulu. Kita ke Mbak Sakila. Mbak Sakila, apa sih pesan yang bisa kita ambil dari ceritanya Ustaz Husain ini? Jangan sombong, bersyukur. Jangan sombong, tidak bersyukur. Benar atau salah? Oke. Kita kasih wow. Ada yang tahu tepuk wow? Tahu? Tahu? Oke, kita kasih wow untuk Mbak Sakila. Kita kasih wow. Kasih. Wow. Keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Beri tepuk tangan untuk Mbak Sakila karena sudah menjawab pertanyaan dengan sangat baik. Terima kasih untuk Mbak Sakila. Boleh kembali ke tempat duduk. Selanjutnya untuk Mbak Sini masih ada kesempatan untuk menjawab satu pertanyaan kemudian. Tadi Yang lainnya jangan gunakan jawaban dari Mbak Sini benar atau salah? Bagaimana? Salah atau benar? Benar atau salah? Benar? Serius? Ada yang kurang tepat begitu? Ada. Mau dibenarkan dulu? Atau memberi kesempatan yang lain? Oke, ada yang Tetap saja memberikan kesempatan untuk yang lainnya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Sini karena sudah berani untuk maju. Tidak apa-apa. ya. Terima kasih sebentar. Tidak apa-apa, Mbak Sini sudah berani maju, sudah masuk ke YouTube. Oke, siapa yang bisa jawab? Dulu. Dulu pertanyaannya agak lebih ditambah lagi. Oke, kata begini, suruh nambahin pertanyaannya. Karena tadi terlalu gampang karena sudah diberitahu dua oleh Mbak Siwi yang sudah benar, tinggal satu saja terlalu easy. Oke, tadi kan yang pertama soalnya ada 3 orang, siapa 3 orang yang diceritakan dalam ceritanya Ustaz Musa. Yang kedua, dari masing-masing orang itu, apa nama penyakit yang dimiliki? Benar atau salah? Dari masing-masing orang tersebut, tadi kan diceritakan memiliki penyakit ya. Masing-masing orang itu apa saja? Ulangi lebih keras biar teman-teman yang lainnya juga dengar. Tapi penyakit kusta, jantung penyakit, terus Benar atau salah? Benar atau salah? Gimana Bu Dwi? salah benar atau salah jawabannya? Mau dibenarkan nggak Mbak Atila? Mau koreksi jawaban dulu? Ada? Kenapa kurang benar?
Benar atau salah? Benar atau salah? Yakin? Yakin loh ya? Ada yang kurang tepat? Ada yang kurang tepat jawaban dari Ada yang kurang tepat sayang? Mbak Akila. Satu kurang tepat. Masih mau diusahakan untuk membenarkan jawaban? Masih? Gak apa ya, kita beri kesempatan dulu untuk Mbak Akila memikirkan jawaban yang tepat. Itu Kita ulangi jawabannya Mbak. Kita ulangi. Katanya Mbak Akila, yang sabi itu penyakit kusta. Kemudian yang makruh itu buta. Kemudian yang jasi kata Mbak Akila botak dan gendut. Benar atau salah? Benar. Beri tepuk tangan buat Mbak Akila. kita kasih wow, kasih B, kasih O, kasih W, wow, keren, wow, wow, keren, wow, keren, wow, wow, keren. Sambil menunggu adzan asar, Budi mau berikan cek semangat lagi. Kalau Budi tangan, tolong perhatikan tangan Budi ini, tangan Budi. Kalau tangan Budi menghadap ke sini, minta tolong barisan yang sebelah sini menjawab yes. Yes, gitu ya. Kalau sini, don. Kalau yang sana, boom. Jadi harus diperhatikan, oke? Contoh ya, contoh. Anda pakai kanan ya, kanan, tengah, kiri. Kanan, kiri. Boom. Apa yang sebelah kiri belum semangat? Anak jawabannya yang kiri. Boom, gitu ya. Yang barisan sana, boom. Ingat ya. Sebentar Yang lagi. semangat anak lagi sholat. Oke, bentar lagi sholat asar dan buka bersama. Semangatnya dikeluarkan. Kanan. Tengah. Kiri. Kiri. Nah, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, cara yang selanjutnya yaitu sholat asar. Persiapan sholat asar. Yang untuk Bu Khairul untuk mendampingi untuk persiapan sholat asar. Terima kasih Bu Dwi dan Bu Rama. Anak-anak kita persiapan sholat asar ya. Nanti sholat asar insya Allah jam 3 sore. Ini sudah jam 3 kurang 1 menit untuk persiapan sholat. Tolong diperhatikan.